Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini, buat segala kebaikan yang ada di dalamnya. Kami mau terus Tuhan untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Tema renungan yang akan memberkati kita hari ini yaitu agen-agen rahasia, yang terambil dari Yesaya 8 ayat 19 sampai 22 dan 1 Timotius 4 ayat 7 yang berbunyi, dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. 1 Timotius 4 ayat 7 berbunyi, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Harun Yusuf adalah mantan tukang kuamia atau peramal masa depan yang namanya pernah ngetop di kalangan etnis Tionghoa. Setiap pasien yang datang kepadanya wajib memberikan tanggal dan jam kelahirannya. Kemudian dari informasi itu ia akan membuat pekji. Dari pekji inilah ia akan menentukan nasib pasiennya. Dalam sebuah wawancara, Harun membuka rahasia praktiknya yang mengejutkan. Ia mengaku bahwa para pasien yang datang justru dikutuk oleh ramalannya. Ketika seseorang datang dan minta diramal, ternyata roh si pasien sudah dikuasai terlebih dahulu oleh roh milik si tukang ramal. Iya, benar. Rohnya sudah berada dalam cengkeraman roh yang saya pelihara. Sejak itu, roh pasien harus tunduk pada roh milik saya, pada apapun yang saya perintahkan. Misalnya saya ramalkan bahwa orang itu akan bercerai, maka rohnya akan tunduk 100%. Dia pasti akan bercerai. Padahal sebenarnya belum tentu ia akan bercerai. Roh milik saya lah yang justru menakdirkan dan merencanakan semuanya itu. Tukang kuamia yang makin jitu makin berbahaya, karena apa yang dipeliharanya makin hebat, kata Harun dengan jujur. Pengakuan ini menunjukkan bahwa ramalan yang diberikan seorang tukang kuamia merupakan kutukan yang datang dari seperamal itu sendiri. Roh si pasien akan tunduk pada kutukan-kutukan yang diucapkan oleh si tukang ramal. Harun juga menjelaskan bahwa pasien yang datang kepada tukang kuamia harus mau membayar imbalan atau tumbal. Harga tumbal itu tentu mahal, bisa berupa nyawa salah satu anggota keluarganya. Dulu Harun pun sendiri telah membayarnya dengan kehilangan nyawa kedua orang anaknya. Dewasa ini praktek meramal semakin marak dan digandrungi masyarakat. Lama-kelamaan hal ini akan membuat orang
tidak lagi menganggap meramal sebagai salah satu bentuk dari praktek kuasa gelap. Di awal tahun 2008, media massa begitu gencar mengekspos ramalan tentang kematian mantan penguasa negeri ini, dan halayak ramai memperbincangkan ramalan itu. Keadaan seperti ini bisa memancing semakin banyak orang untuk masuk ke dalam perangkap yang dibentangkan oleh agen-agen rahasia dari kuasa kegelapan. Dan tanpa disadari, mereka yang pergi meminta petunjuk pada agen-agen rahasia itu akan ketagihan untuk diramal. Ironisnya, makin banyak orang Kristen yang terlibat dalam praktek kuasa gelap. Mereka rajin ke gereja, tapi suka juga pergi ke peramal, dukun, feng shui, juru hipnotis, orang pintar, bahkan pengobatan alternatif, dan lain sebagainya. Orang Kristen yang terlibat ke dalam salah satu praktek kuasa kegelapan itu sesungguhnya sedang menyangkali imannya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya bahwa masa depan atau kesembuhan yang mereka rindukan sebenarnya ada di tangan Tuhan Yesus. Ketidakpercayaan itulah yang membuat mereka menempuh cara yang dimurkai oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau hubungan dengan kuasa gelap tidak segera diakhiri, maka hubungan dengan Tuhan pasti akan terputus. Jika hubungan dengan Tuhan terputus, maka tidak ada jaminan untuk menikmati hidup bersamanya di kekekalan. Renungan hari ini disadur dari buku renungan harian Mana Surgawi. Respons kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi hidup penuh syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, boleh mengoreksi kami untuk tidak berharap kepada hal-hal yang lain, bahkan kuasa gelap. Biarlah Tuhan, kami boleh terus hidup di dalam Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang penuh syukur dan terus memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K. Yes. Yes.